Langit terlihat cerah di malam sunyi. Seorang wanita desa sudah pulas dibuai mimpi. Anjing kesayangannya terbaring tenang di tepi ranjang. Tapi tiba-tiba, dentuman keras mengusik tidurnya. Ternyata atap rumahnya baru aja dijatuhi sesuatu. Si Anabul langsung menggonggong oleh suara berisik dari penyusup misterius. Wanita itu segera bangun sambil mengusap wajah. Tangannya menggapai saklar lampu dan matanya terus mencari sumber suara. Dia kaget sekaligus bingung saat ngelihat ada lubang besar di langit-langit rumah. Dan di bawah lubang itu, tepatnya di dekat bantal yang dia pakai untuk tidur, ada batu sebesar kepalan tangan. Sambil gemetaran, dia langsung menghubungi pihak berwajib. Tapi si petugas cuma bilang, batu itu mungkin berasal dari lokasi pembangunan di dekat rumah. Wanita itu semakin bingung karena rumahnya sangat berjauhan dari tetangga. Jadi peristiwa serandom ini nggak mungkin terjadi begitu aja. Keesokan harinya, pihak berwajib datang untuk melakukan investigasi. Menurut analisis lanjutan mereka, itu bukan batu sembarangan, tapi meteorit. Nah, kamu tahu nggak nih, kemungkinan kita kejatuhan meteorit adalah 1/250.000. Jadi sangat jarang dijumpai. Dan sebagai perbandingan, kemungkinan kita ngelihat hiu adalah 1/3,5 juta. Apa kamu sering naik pesawat? Pasti kamu perlu ngecek cuaca dulu kan? Dan kemungkinan kamu terjebak di tornado adalah 1/13 juta. Tapi kalau kamu suka taruhan, kemungkinanmu untuk menangin lotre adalah sebesar 1/292 juta. Jadi dari semua contoh ini, kita bisa menyimpulkan kalau peristiwa kejatuhan meteorit gak langka-langka banget. Beberapa orang juga pernah terkena benda langit. Wanita Kanada yang mengalami kejadian ini bisa dibilang cukup beruntung karena objek yang menimpanya cuma berukuran kecil. Pada tahun 2013 lalu, asteroid masuk ke atmosfer bumi di sebuah kota berpenduduk 1 juta orang di Rusia. Saat itu, seorang sopir taksi nggak begitu tahu kalau asteroid tersebut merupakan objek luar angkasa paling penting dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun. Dan diameternya sekitar 20 meter. Kita semua pasti tahu kan kalau asteroid adalah objek besar yang mengelilingi matahari. Benda langit ini nggak tergolong sebagai planet maupun satelit. Asteroid terbuat dari batu dan debu dengan bentuk aneh. Diameter terbesarnya sekitar 530 km. Kebanyakan asteroid berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Bayangin aja perjalanan yang harus ditempuh asteroid untuk sampai di bumi. Karena sabuk asteroid luas banget dan dipenuhi puing-puing, tabrakan antar benda langit sudah biasa terjadi. Saat tabrakan, lintasannya akan berubah sampai keluar dari sabuk asteroid. Dan saat itulah asteroid melesat ke bumi. Pengendara taksi itu langsung menepi saat dia ngelihat asteroid mulai memasuki atmosfer. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk tangan mereka ke angkasa. Dia keluar dari taksi dan ngelihat ke arah yang sama. Ekor asap panjang mengular di langit luas dan di depannya ada objek terang. Benda itu melesat ke bumi dengan kecepatan tinggi. Saat tekanan atmosfer bikin asteroid kian melambat dan memanas, cahayanya semakin terang. Si sopir taksi nggak bisa menghindar. Dia kaget bukan kepalang. Asteroid itu semakin terang hingga cahayanya ngalahin matahari selama beberapa saat. Dia memalingkan pandangan sambil menutupi wajah dengan tangannya karena terlalu silau. Tapi setelah sinarnya sangat benderang, asteroid itu hancur berkeping-keping, lalu jatuh ke permukaan bumi. Sopir taksi itu mulai celingukan, dia masih terkejut. Orang lain di dekatnya juga mematung sambil mencerna kejadian yang baru aja berlangsung. Tiba-tiba, mereka mendengar dentuman keras di dekat situ. Bumi berguncang saat pecahan asteroid menghantam tanah. Jendela gedung langsung hancur, dan alarm mobil di tepi jalan terus berbunyi akibat getaran. Sejumlah orang mulai berlarian, tapi sebagiannya lagi cuma terdiam. Mereka saling bertatapan dan mencoba memahami kejadian itu. Tanah bekas benturan terlihat menganga lebar dan diameternya 96 km. Jendela bangunan hancur lebur di seisi kota. Setelah debunya menipis dan mulai dilakukan perbaikan, para saintis mulai menganalisis pecahan asteroid itu untuk nyari tahu asal-usulnya. Ternyata penyebabnya adalah tabrakan di sabuk asteroid. Penyusup berdiameter 20 meter ini cuma bagian kecil dari asteroid yang lebih besar. Dan ajaibnya, peristiwa tersebut gak menyebabkan korban jiwa, meski benda langit itu jatuh di keramaian.
Sejauh ini, meteorit yang menabrak manusia cuma terjadi satu kali pada tahun 1954 di Amerika Serikat. Kala itu ada wanita yang sedang tidur siang di atas sofa. Dia terbangun saat ada guncangan di samping perutnya. Banyak orang juga melihat asteroid itu di area yang sama. Dan menurut laporan, ukurannya sebesar bola basket saat jatuh ke bumi. Tapi setelah terbakar di atmosfer dan menabrak rumah, ukurannya menyusut drastis saat dia ngeliat sendiri. Setelah dipastiin kalau objek itu berasal dari luar angkasa, wanita asal Amerika itu menjadi satu-satunya manusia yang pernah dihantam meteorit. Di sabuk asteroid juga ada komet. Ukurannya kurang lebih sebesar asteroid dan kebanyakan tersusun dari es. Tapi ada juga yang terbuat dari batu atau debu. Komet punya ekor panjang di bagian belakang. Ekornya ini muncul karena interaksi dengan matahari. Lokasi komet nggak cuma di sabuk asteroid. Objek langit ini juga dikenal memiliki banyak lintasan dan gak cuma melesat di dalam tata surya kita. Munculnya komet secara berkala juga tercatat dalam sejarah manusia. Komet ini jarang terlihat karena menempuh jarak jauh melewati tata surya, apalagi komet Halley yang cuma bisa terlihat dari bumi tiap 76 tahun. Komet Halley terakhir muncul sekitar 36 tahun yang lalu. Dan menurut catatan, komet ini pertama kali terlihat pada tahun 240 sebelum Masehi. Kita bisa ngelihat komet ini lagi sekitar 40 tahun mendatang. Jangan lupa siapin teleskopmu ya. Asteroid dan komet emang gede banget plus nyeremin. Dan parahnya lagi, dinosaurus nggak bisa mendeteksi asteroid yang menabrak bumi. Jadi mereka langsung musnah. Tapi untungnya kita punya saintis yang terus mengamati tata surya. Asteroid dan komet gampang dikenali karena ukurannya terbilang besar. Jadi, dalam waktu dekat ini kita masih bisa bernafas lega. Oke, masalah batuan luar angkasa ini udah terselesaikan. Kita juga ngebahas kerabatnya yang lebih kecil. Dan yang paling mini adalah meteor. Bahan penyusunnya terdiri dari batu dan debu. Karena ukurannya sangat kecil, meteor cuma terbakar di atmosfer bumi dan nampilin pemandangan cahaya. Hujan meteor memperlihatkan pertunjukan paling cantik bagi para astronom pemula. Peristiwa ini sudah dianggap biasa dan bisa terjadi sampai 30 kali setiap tahun. Hujan meteor juga mudah diprediksi. Kamu cuma perlu menjauh dari perkotaan sampai nemu langit cerah untuk mengamatinya. Oh iya, jangan lupa bawa selimut tebal. Tapi kenapa hujan meteor bisa terjadi ya? Dan kenapa bisa gampang diprediksi? Jadi fenomena ini masih berkaitan dengan proses pembentukan ekor komet. Saat panas matahari berinteraksi dengan komet, gas dan serpihan komet akan saling terpisah. Kemudian, bumi mulai mengorbit ke lintasan serpihan ini, dan jadilah hujan meteor yang super menawan. Dengan ukurannya yang sangat kecil, meteor nggak begitu ngefek saat nabrak permukaan bumi. Batuan ini cuma terbakar di atmosfer. Tapi apa jadinya kalau meteor ini sampai jatuh ke bumi? Maka sebutannya akan berganti menjadi meteorit. Bahan penyusun meteorit sama kayak meteor, tapi kita cuma akan nemu batu padatnya kalau kebetulan ngeliat. Meteorit termasuk serpihan objek purba yang melayang-layang di luar angkasa selama jutaan hingga miliaran tahun. Benda ini mungkin telah melayang tak tentu arah sebelum matahari kita ada. Tata surya akan terus ngasih banyak kejutan untuk kita pelajari. Dan kita bisa ngeliat contohnya pada asteroid yang jatuh di Rusia tahun 2013. Para saintis nggak merhatiin asteroid ini karena mereka tengah memantau asteroid lain di hari yang sama. Tapi kita akan terus belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada asteroid lain yang melintas, kita sudah mengantisipasinya.